Kali ini saya, Nisita Wardani, akan menjelaskan terkait dengan bisnis dan dengan teknologi informasi, serta kaitannya dengan sistem teknis. Nah, di dalam penjelasan kali ini, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa teknologi informasi itu merupakan definisi yang berasal dari dua gabungan kata, yaitu adalah teknologi dan informasi. Selain itu, teknologi informasi ini juga bisa dikenal dengan seni industri, di mana seni industri ini merupakan suatu komunikasi dari sebuah sistem yang sifatnya instruktif atau memberikan perintah. Nah, pada saat ini, teknologi informasi itu dapat berupa aplikasi komputer dan telekomunikasi, dengan cara kerjanya adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan data, atau menyebarkannya, atau mendiseminasikannya, atau menjadikan sebuah output dalam bentuk grafik, teks, maupun informasi numerik. Nah, agar lebih detailnya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara kerja dari teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan hardware. Hardware ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data, dan tentunya ketika menganalisis suatu data nantinya akan diproses untuk menjadikan suatu informasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari hardware yang kita miliki? Yang pertama, itu bisa melalui keyboard maupun mouse. Jadi kalau keyboard kita mengetikkan sesuatu teks atau berupa numerik ataupun apapun yang nantinya akan diinputkan ke dalam komputer. Sedangkan mouse di sini untuk membantu cara kerja daripada tampilan yang ada di komputer agar bisa lebih mudah untuk dioperasionalkan. Nah, selain itu, inputan pun ternyata bisa berasal dari suatu email atau yaitu jaringan networking. Nah, tentunya ketika ada networking yang seperti ini, email akan sangat membantu untuk memberikan informasi yang akan bisa kita olah menjadi sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada juga inputan itu berupa suara. Nah, suara di sini maksudnya apa sih? Jadi kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau mencari sesuatu, inputan suara seperti yaitu memanggil "Oke Google", "Hey Siri". Nah, ketika teman-teman memanggil "Oke Google", itu ada aplikasi HP Android, yaitu di dalam tampilan Google, pastinya dia akan membantu untuk buka suatu aplikasi atau menjalankan suatu perintah seperti yang paling simpel adalah menyalakan alarm. Nah, sama halnya juga dengan Hey Siri, itu merupakan bantuan teknologi yang bisa kita inputkan secara suara atau diperintahkan untuk membantu kita dalam menjalankan suatu pekerjaan. Seperti ingin mengetahui cuaca saat ini, nah dengan memanggil Hey Siri pada hardware berupa yaitu HP iPhone ataupun merek Apple lainnya seperti MacBook dan lain-lain. Nah, ini pasti akan membantu untuk memproses informasi, ingin mengetahui tentang berapa sih cuaca saat ini, apakah mungkin akan hujan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika sudah diinputkan di dalam komputer, nantinya komputer akan menyimpan dalam bentuk memori. Nah, memori di komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ROM atau read only memory yang disimpan di dalam CPU, dan biasanya sifatnya itu dia permanen. Sedangkan RAM atau random access memory ini sifatnya biasanya tidak lama gitu ya, atau secara random diakses memorinya digunakan untuk menyimpan data yang sedang kita inputkan ke dalam komputer. Nah, ternyata memori ini tidak hanya tertanam di dalam CPU, melainkan juga bisa tertanam di dalam disk maupun
tape recorder. Jadi jika teman-teman sedang melakukan analisis penelitian gitu ya, teknik pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara. Nah, kita menggunakan di sini alat berupa tape recorder untuk merekam pembicaraan hasil wawancara dengan respondennya. Nah, ini sangat membantu tentunya ketika teman-teman ingin mengambil data yang digunakan untuk penelitian, yaitu berupa data wawancara. Nah, selanjutnya ada juga untuk memori, yaitu di sini ternyata satuan penyimpanannya bisa berupa kilobyte, megabyte, gigabyte maupun terabyte. Nah, tentunya untuk satuan penyimpanan ini beda-beda yang disimpan gitu ya. Kalau megabyte itu berarti dia jutaan, lalu kemudian gigabyte ini berarti 1 M atau 1 miliar, sedangkan terabyte itu berarti di sini 1 triliun. Nah, di sini ada gambar gitu ya. Gambar ini menjelaskan bahwa ketika menyimpan banyaknya data, ketika kita menyimpan suatu data, yaitu yang dilewat dari inputan keyboard maupun mouse, tentunya akan diproses. Nah, pemrosesan di dalam suatu komputer itu terletak bisa tergantung dari jumlah kata yang diketikkan atau diinputkan di dalam komputer tersebut. Ketika jumlah katanya semakin banyak, pasti akan mempengaruhi kecepatan dari cara kerja prosesor. Nah, untuk prosesor sendiri itu kalau di dalam komputer terletak pada CPU. Nah, seperti yang diilustrasikan oleh 3 anak kecil ini, di mana dia sedang memegang prosesor dari cara kerja sebuah komputer yang nantinya akan disimpan di dalam CPU seperti itu. Nah, prosesor sendiri pun juga bentuknya merupakan kecil gitu ya, atau dengan kata lain dia itu bentuknya seperti microchip yang digunakan untuk membantu memproses perintah ketika kita ingin menghasilkan suatu informasi. Nah, sebagai contoh apa sih kira-kira prosesor itu? Jika teman-teman mengingat kembali gitu ya, seperti contoh simpelnya adalah ketika kita sedang mengetikkan sesuatu pada aplikasi Microsoft Word. Nah, prosesor di sini tentunya akan merekam data yang kita inputkan atau karakter kata yang kita inputkan, berapa banyak karakter. Nah, ketika kita menyimpan karakter kata maupun gambar di dalam satu tampilan Microsoft Word itu terlalu banyak, maka prosesor pun juga akan bekerja, akan memperlambat gitu ya, tidak terlalu cepat karena harus menyimpan data selain kata, ternyata ada yang disimpan yaitu gambar. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita ingin melihat hasil yang sudah kita ketikkan di dalam Microsoft Word, maka kita akan membutuhkan sebagai alat, yaitu adalah di sini ada gambarnya, yaitu printer. Printer ini ternyata bisa menghasilkan output berupa paper base, mencetak dokumen yang sedang kita ingin lihat. Bentuk kira-kira sudah tepat belum sih inputan tadi yang di Microsoft Word tersebut, atau ingin kita baca artikel apa, atau kita ingin mengumpulkan laporan apa. Nah, tentunya printer ini akan memudahkan mencetak dokumen tersebut gitu ya. Selain printer, ternyata juga ada speaker. Nah, speaker ini misalnya inputan yang kita pakai ternyata bukan berupa keyboard maupun mouse, tetapi berupa CD, atau CD ini berisi suara. Nah, ketika suara ini ditaruh di dalam penyimpanan berupa CD atau disk, di sini kita akan menghasilkan outputnya untuk mendengarkan suara tersebut berupa speaker. Nah, ketika speaker itu dinyalakan dengan di dalamnya ada disknya, maka suara itu akan keluar. Nah, untuk menunjang ini semua tidak lepas dari yang namanya software.
Software ini merupakan bagian kecil di mana bagian kecil di dalam hardware yang bisa digunakan untuk membantu pemrosesan suatu inputan. Jadi kalau misalnya tadi Microsoft Word itu merupakan bagian dari software yang berupa aplikasi. Nah, di sisi lain software ini juga ada yang namanya operating system. Operating system ini kalau untuk Windows itu berarti menggunakan Intel. Lalu untuk Mac itu berarti dia menggunakan iOS, sedangkan untuk HP Android berarti dia menggunakan OS-nya adalah Android. Nah, sedangkan aplikasi ini macam-macamnya banyak, teman-teman. Bisa Microsoft Word, bisa ketika kita mau membeli barang secara online itu berarti menggunakan aplikasi e-commerce. Terus kalau memesan barang makanan gitu ya, pada saat ini di era pandemi seperti ini, aplikasi yang bisa kita gunakan seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Nah, ternyata untuk membantu menjalankan software dengan lebih mudah itu membutuhkan pemrograman, atau di sini lebih kepada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini bisa berupa bahasa pemrograman C++ atau COBOL, atau zaman masih lampau gitu ya. Dulu ada namanya istilah bahasa pemrograman COBOL, Pascal. Terus saat ini juga ada yaitu JavaScript, lalu kemudian Laravel dan segala macam. Nah, tentunya di sini ketika kita menggunakan sebuah device yaitu laptop gitu ya, berarti software yang di dalamnya bisa macam-macam, teman-teman. Misal kita ingin membuat presentasi yang menarik. Nah, presentasi yang menarik ini ternyata saya menggunakan software atau browsing dari mana gitu ya, dari aplikasi apa. Nah, saya kalau di dalam laptop berarti ketika mau membuat slide presentasi yang menarik, maka saya akan membrowsing melalui bisa lewat Safari, bisa lewat Chrome, bisa lewat Opera, Mozilla, dan lain-lain. Lalu kemudian saya mengeklik atau melakukan penginputan, yaitu alamat websitenya adalah slidego.com. Nah, dari sini kita bisa dapat berbagai macam slide-slide yang menarik yang bisa digunakan untuk membuat slide presentasi yang menarik seperti itu. Nah, agar teman-teman tidak bingung gitu ya tentang informasi yang saya sampaikan tadi, nah ini saya akan menjelaskan kalau contoh dari penggunaan teknologi informasi di era saat ini, yaitu gabungan dari pihak Gojek dengan Tokopedia. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing
power of togetherness. Go to, go, go together. Jadi, setelah teman-teman mendengarkan video ini itu saya ambil untuk membantu memberikan ilustrasi mengenai apa sih yang terjadi dari peranan teknologi informasi saat ini. Nah, di era pandemi seperti ini, itu ketika teman-teman membutuhkan mobilitas lebih tinggi dan efisiensi yang lebih cepat dalam suatu transaksi, di sini saya mengilustrasikan, misal saya ingin membeli suatu barang yaitu seperti vitamin lewat aplikasi Tokopedia. Nah, kebetulan aplikasi Tokopedia ini bekerja sama dengan pihak Gojek yang akhirnya ketika kita membutuhkan vitamin ini segera, maka pengiriman barang itu yaitu berupa vitamin bisa dikirimkan secara langsung dengan bantuan dari driver-driver Gojek tersebut. Atau misalnya kalau kita mau membeli barang gitu ya di Indomaret atau apapun, nah di sini dengan bantuan GoMart itu juga membantu untuk membeli pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi dengan kata lain, aplikasi teknologi informasi di dalam teknologi informasi yaitu berupa aplikasi di sini sangat dibantu sekali dengan semakin berkembangnya zaman, karena tanpa adanya teknologi informasi kita juga akan semakin tertinggal, lalu kita juga akan kembali lagi menjadi kesulitan seperti menghubungi orang. Kalau dulu itu hanya bisa dilalui dengan menggunakan surat menyurat, tapi sesaat ini kita bisa menghubungi orang satu dengan yang lainnya itu bisa menggunakan yang namanya email. Nah, sebelum masuk ke bagian akhir, ini di dalam buku Tensi, ini ilustrasi berupa bagian dari komputer. Jadi ketika kita menginput lewat tadi keyboard, mouse, lalu kemudian di sini diinputkan, lalu akan diproses oleh CPU. Setelah itu akan disimpan dalam bentuk hard disk. Nah, baru nanti akan hasil dari penyimpanan ini ketika mau dicetak, maka akan menghasilkan output, itu bisa berupa grafik maupun dalam bentuk dokumen seperti tadi. Nah, ini adalah bagian di dalam sebuah komputer. Jadi dengan kata lain, kalau bisa saya simpulkan di pertemuan hari ini, ketika kita mau mendapatkan sebuah informasi, maka harus ada data yang diinputkan di dalam hardware atau komputer, sehingga nanti akan diproses untuk menghasilkan sebuah informasi baru gitu ya. Bisa nanti outputnya berupa grafik ataupun dokumen yang digunakan nantinya informasi itu untuk pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya terkait dengan bisnis dan teknologi informasi serta sistem teknis. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.